Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Yud. Malam, Yud. Selamat malam, Yud. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk diskusi kita hari ini ya. Kita akan membahas dua hal penting, yaitu pemanfaatan aplikasi rapat online dan kecerdasan buatan. Jadi, mari kita mulai dengan pembahasan pertama. Baik, Silakan teman-teman. Ya. Ya, baik. Menurut saya, aplikasi rapat online seperti Google Meet dan Zoom telah mengubah cara kita bekerja dan belajar. Keunggulannya adalah efisiensi waktu dan biaya karena kita bisa berinteraksi dari mana saja, namun terkadang kita juga menghadapi kendala teknis. Ya, saya setuju. Fokus pada Google Meet memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu integrasi yang mulus dengan ekosistem Google yang lainnya, seperti Google Calendar dan Gmail. Ini sangat memudahkan untuk menjadwalkan dan bergabung ke rapat. Tapi, di sisi yang lain, fitur-fitur canggihnya seringkali hanya tersedia di versi berbayar. Oke, betul. Benar. Berbeda dengan Google Meet, Zoom punya fitur yang lebih lengkap di versi gratisnya. Meskipun ada batasan waktu 40 menit, tapi fitur seperti breakout rooms dan polling sangat efektif untuk diskusi interaktif. Namun, saya sempat merasa khawatir dengan isu keamanannya di masa lalu. Poin yang bagus sekali. Sekarang kita masuk ke pembahasan lebih dalam terkait aplikasi Zoom. Nah, Dede, tadi kamu menyebutkan soal tantangan pertanyaannya, bagaimana cara kita mengoptimalkan audio dan video agar kualitas rapat lebih baik. Oke, Yuda. Tentu, Yuda, untuk audio, sebaiknya kita menggunakan headset atau earphone untuk menghindari gema dan suara bising dari latar belakang. Sedangkan untuk video, pastikan kita berada di tempat dengan pencahayaan yang baik dan latar belakang yang rapi. Mematikan video saat tidak berbicara juga bisa membantu menghemat bandwidth. Ya, penjelasannya sangat praktis ya, Dede. Gung De, dari semua fitur yang ada, menurut kamu fitur mana yang paling membantu dan meningkatkan kolaborasi selama rapat? Of course, tanpa ragu saya akan memilih fitur berbagi layar. Mungkin kalian lebih familiar dengan kata share screen ya. Fitur ini sangat krusial karena kemungkinan semua peserta melihat dokumen, presentasi atau grafik yang sama secara bersamaan. Dan itu fitur chat juga penting untuk berkomunikasi cepat tanpa menginterupsi pembicara. Baik, terima kasih atas masukan-masukannya. Dari semua yang telah kita bahas tentang aplikasi rapat online, dapat kita simpulkan bahwa setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memilih platform yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan, entah itu untuk rapat sederhana, kolaborasi tim, atau sesi pelatihan yang interaktif. Menguasai cara mengoptimalkan audio, video, dan fitur kolaborasi juga sangat penting agar rapat menjadi efektif dan efisien. Sekarang mari kita beralih ke topik yang kedua. Memanfaatkan kecerdasan buatan AI di berbagai bidang. Saya minta Ajak untuk silahkan memulai. Tentu, Halo, di Ajak. sektor yang pertama kita akan membahas dari sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, AI dapat membantu mendiagnosis penyakit dengan menganalisa citra medis lebih baik daripada mata manusia. Ini sangat membantu para dokter untuk mengambil keputusan dengan lebih akurat, tepat waktu, dan lebih cepat.
Oke, dari sudut pandang pertanian, AI telah mengubah cara petani bekerja ya. AI itu dapat menganalisis data cuaca dan kondisi tanah untuk membantu petani mengoptimalkan irigasi dan penggunaan pupuk. Hasilnya, panen itu lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Oke, bagi saya di sektor keuangan, AI sangat penting untuk deteksi penipuan. AI bisa menganalisis jutaan transaksi dalam hitungan detik untuk mengidentifikasi pola-pola mencurigakan, sehingga mencegah kerugian finansial yang besar. Oke. Oke, dari dimulai dari Dede tadi pembahasannya sangat komprehensif. Ya, mungkin Dede bisa tambahkan contoh dari bidang media dan hiburan. Oke, terima kasih udah. Jawabannya itu tentu. Di bidang media dan hiburan itu ada tentunya. AI berperan besar dalam sistem rekomendasi. Misalnya nih, saat kita membuka Netflix atau Spotify lah, AI itu menganalisis riwayat tontonan atau lagu kita untuk merekomendasikan konten yang mungkin kita sukai. Selain itu, ada juga AI yang membantu membuat konten, seperti menulis naskah atau menciptakan musik. Contohnya itu kayak di YouTube, banyak sekali sekarang video AI yang bertebaran. Ya. Oke. Baik teman-teman, berarti AI bukan hanya teknologi futuristik, melainkan sudah menjadi alat yang sangat berguna di berbagai sektor kehidupan kita ya, artinya. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa AI adalah kekuatan transformatif yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas hidup di berbagai sektor. AI membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kompleks, membuat keputusan yang lebih cerdas, dan menciptakan pengalaman yang lebih personal. Nah, jadi AI bisa digunakan secara ada nilai positif dan nilai negatifnya dari penggunaan AI, tergantung dari segi orangnya masing-masing yang menggunakan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kalian sudah sangat aktif ya. Dan oke, mungkin sekian, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Yud. Malam. Selamat malam, yuk. Oke.